Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 8 Kimia. Kelompok kami terdiri dari Mahesa Bayu, NPM 200, Nabila Husnul, NPM 148, Salma Purwaningrum, NPM 154, Sheila Damayanti, NPM 155, dan asam karboksilat atau alkanoat. Asam karboksilat adalah senyawa organik turunan alkana. Asam karboksilat juga disebut sebagai alkanoat. Rumus umum alkanoat adalah CnH2nO2. Dengannya itu, jumlah atom karbon dan 2N adalah jumlah atom hidrogen. Alkanoat juga dituliskan sebagai COOH karena memiliki gugus fungsi. 1. Tata nama alkanoat. Nama alkanoat merupakan nama IUPAC, sedangkan nama seperti asam format, asam asetat, asam butirat merupakan nama trivialnya. A. Nama IUPAC. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana, akhiran A diganti pada oat dan di depannya ditambahkan kata asam. Jadi, asam karboksilat disebut golongan alkanoat. Untuk senyawa yang mempunyai isomer, tata namanya sama seperti pada aldehid karena gugus fungsinya sama-sama berada pada ujung rantai C. Cara penamaannya adalah sebagai berikut. 1. Rantai pokok yang paling panjang yang mengandung gugus fungsi. 2. Penurmuran mulai dari gugus fungsi. 3. Penulisan nama dimulai dengan nama cabang-cabang atau gugus lain yang disusun menurut abjad, kemudian nama rantai pokok. Karena gugus fungsi pasti nomor 1, jadi nomor gugus fungsi tidak perlu disebutkan. Baik, masuk ke contoh. Contoh pertama yaitu terdapat senyawa asam alkanoat dengan rantai pokok terdiri dari 3 atom karbon yang dibaca propanoat dengan gugusnya terdapat di CH2, maka dibaca dengan asam 2-metil propanoat. Contoh kedua, terdapat asam alkanoat dengan rantai pokok 5 atom karbon dengan cabang terdapat 2 gugus cabang juga yaitu di CH2 dan CH4, maka dibaca asam 2 amino 4 metil pentanoat. Yang ketiga, terdapat asam alkanoat dengan rantai pokok 5 atom karbon juga dan 2 gugus yaitu di CH2 dan CH4, maka dibacanya asam 4 hidroksi 2,22 metil pentanoat. B. Nama trivia. Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Contohnya yang pertama, HCOOH disebut asam semut atau asam formiat, asam format karena ditemukan pada semut. Formika sama dengan semut. Yang kedua, CH3COOH disebut asam cuka atau asam asetat karena asetum sama dengan cuka. Yang ketiga, C2H5COOH disebut asam propanoat karena proporsion sama dengan lemak awal. Yang keempat, C3H7COOH disebut asam butirat karena butirum sama dengan mentega. Yang kelima, C4H9COOH disebut asam valerat karena valere adalah nama sejenis tanaman. 2. Jenis-jenis asam karboksilat. Yang pertama ada asam karboksilat jenuh, yaitu HCOA atau asam metanoat, asam semut, asam format. Yang kedua, CH3COOH, asam metanoat atau asam asetat atau asam cuka. Yang ketiga, CH3CH2CH2COOH, asam butanoat atau asam butirat. Yang kedua, selanjutnya adalah asam karboksilat tak jenuh. Yang pertama ada C17H33COOH atau asam oleat, yaitu satu ikatan rangkap. Yang kedua, C17H31COOH asam linoleat, yaitu 2 ikatan rangkap. Yang ketiga, C17H29COOH asam linoleat, yaitu 3 ikatan rangkap. Yang ketiga ada asam hidroksi karboksilat. Yang pertama ada CH3CHOAH asam laktat atau asam susu. Yang kedua ada HOOCHOHOCHOOCOOH yaitu asam tartrat. 3. Isomer asam karboksilat. Asam karboksilat seperti aldehid juga tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsinya di ujung rantai C. Karena yang dapat berubah hanya struktur alkil, maka isomer adalah isomer struktur. 4. Sifat-sifat asam karboksilat. Yang pertama dapat membentuk garam bila bereaksi dengan basa, ya bisa disebut penggaraman atau penyabunan. Yang kedua bereaksi dengan alkohol membentuk ester atau esterifikasi. Yang ketiga makin banyak atom C makin tinggi titik lelehnya. Yang keempat keseluruhannya merupakan asam lemah. Yang kelima reaksi substitusi OH dalam gugus COH dengan halogen. Yang keenam asam formiat dapat melumpuhkan kulit. Ya, 5. Pembuatan asam karboksilat. Yang pertama dengan cara hidrolisis atau penyabunan ester. Yang kedua dengan hidrolisis alkil sianida. Yang ketiga dengan reaksi asetil klorida dengan basa yang akan menghasilkan asam etanoat. 6. Asam karboksilat yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. A. Asam formiat.
Asam formiat merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan berbau tajam. Dalam jumlah sedikit terdapat dalam keringat. Oleh karena itu, keringat baunya asam. Asam ini juga menyebabkan lecet atau lepuh pada kulit. Kegunaan asam format yaitu untuk mengumpulkan lateks, penyamakan kulit, dan pada proses pencelupan tekstil. B. Asam asetat. Asam asetat mempunyai banyak kesamaan sifat dengan asam formiat, yaitu berwujud cair, tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan berbau tajam. Larutan cuka sebagai makanan yang umum digunakan sehari-hari mempunyai kadar 25% volume asam asetat, sedangkan asam asetat murni disebut asam asetat glasial digunakan untuk membuat selulosa asetat dalam industri rayon. C. Asam sitrat. Asam sitrat juga terdapat pada jeruk, biasanya digunakan untuk pengawet buah dalam kaleng. D. Asam stearat. Asam ini berbentuk padat berwarna putih. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama digunakan untuk pembuatan lilin. E. Asam karboksilat lainnya. 1. Asam laktat pada susu. 2. Asam tartrat pada anggur. 3. Asam valerat pada mentega. 4. Asam glutamat pada kecap. Garam glutamat dikenal dengan nama MSG atau monosodium glutamat, dipakai untuk penyedap masakan. Ester atau alkil alkanoat. Alkil alkanoat atau ester merupakan senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan penambah aroma pada makanan atau kerap kali disebut dengan esens. Rumus umum dari ester adalah CnH2nO2, dengan N adalah jumlah atom karbon dan 2N adalah jumlah atom hidrogen. Gugus fungsional dari ester dapat dituliskan sebagai R-COOR atau seperti pada di gambar. 1. Tata nama alkil alkanoat. Gugus alkil pada alkil alkanoat selalu berikatan dengan O. Contohnya seperti pada di gambar. Contoh senyawa ester dan aromanya. 1. Etil asetat atau etil etanoat beraroma arbe. 2. Etil butirat atau etil butanoat beraroma nanas. 3. Butil asetat atau butil etanoat beraroma murbe. 4. Oktil asetat atau oktil etanoat beraroma jeruk. 5. Amil asetat atau pentil etanoat beraroma pisang. 6. Propil asetat atau propil etanoat beraroma pir. 7. Amil valerat atau pentil pentanoat beraroma apel. Dan yang terakhir, gliserida, ester dari asam lemak dan gliserol. 2. Sifat-sifat alkil alkanoat. Pertama, titik didih untuk zat yang memiliki massa atom relatif besar. Kedua, alkil alkanoat suku rendah terdapat dalam buah-buahan dan pada umumnya berwujud cair. Ketiga, alkil alkanoat suku tinggi terdapat dalam minyak, berwujud cair, dan lemak berwujud padat. Keempat, dapat bereaksi dengan basa membentuk sabun atau garam karboksilat dengan reaksi safonifikasi. Kelima, tidak bereaksi dengan natrium. Dan yang keenam, dapat dihidrolisis menjadi alkohol dan asam alkanoat. 3. Pembuatan alkil alkanoat. Reaksi esterifikasi yaitu reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. RCOOH ditambah ROH akan menjadi RCOOR ditambah H2O, dan C2H5COOH ditambah CH3OH akan menjadi C2H5COOCH3 ditambah H2O. 4. Kegunaan ester. Senyawa-senyawa ester dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan orang karena baunya yang harum. Di antaranya, ester digunakan untuk pengharum esen, buah-buahan pada pembuatan parfum dan sabun. Beberapa senyawa ester juga digunakan dalam pembuatan mentega.
Selanjutnya materi ketiga, yaitu haloalkana. Dimulai dari yang pertama, tata nama haloalkana. Menurut tata nama IUPAC, senyawa haloalkana dianggap sama dengan alkana, karena haloalkana merupakan turunan dari alkana. Pemberian namanya sama dengan alkana yang bercabang, yaitu sebagai berikut. A. Pemilihan rantai utama atau pokok yang merupakan rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. B. Penomoran atom C pada rantai utama untuk menyatakan letak atom halogen. Penomoran dimulai dari atom C ujung yang terdekat dengan atom halogen, sehingga atom C yang mengandung halogen mendapat nomor terkecil. C. Jika jenis halogen lebih dari satu, maka penomoran berdasarkan halogen yang lebih reaktif. Kereaktifan halogen adalah fluorin lebih besar dari klorin, lebih besar dari bromin, lebih besar dari iodin. D. Jika halogen yang sama lebih dari satu, maka diberi awalan, yaitu dengan 2 sama dengan di, 3 sama dengan tri, dan 4 sama dengan tetra, dan seterusnya. E. Setiap gugus atau halogen maupun alkil disusun berdasarkan abjad. Contohnya yang A2-klorobutana dengan gambar struktur molekul di atasnya. Yang B 1-bromo-3-metil-pentana dengan struktur molekul di atasnya. Yang C 3,5 di bromo, 2,3 di kloro, 1 fluoropentana dengan gambar struktur molekul di atasnya. Monohaloalkana mempunyai nama lazim alkil halide. Monohaloalkana adalah haloalkana yang mempunyai satu gugus halogen. Contoh, CH3Cl yaitu metil klorida, C2H5Br yaitu etil bromida. Kedua, sifat haloalkana. Beberapa sifat fisika dan sifat kimia haloalkana. Untuk yang pertama, sifat fisika. Atom-atom halogen lebih berat dibanding atom karbon atau hidrogen kecuali fluor, sehingga massa molekul relatifnya lebih besar dan menyebabkan kenaikan titik didihnya. Beberapa data titik didih senyawa haloalkana bisa dilihat pada tabel berikut. Pada sifat kimia, haloalkana dapat bereaksi dengan bermacam-macam senyawa. Yang pertama, reaksi dengan air atau NaOH membentuk alkohol. Yang kedua, reaksi dengan KOH atau NaOH dalam pelarut alkohol pada suhu tertentu menghasilkan alkena. Yang ketiga, reaksi dengan amonia menghasilkan amina. Selanjutnya, keempat, reaksi dengan asam sianida atau kalium sianida membentuk sebuah alkil sianida. Contohnya, diketahui kloroetana ditambah dengan asam sianida maka menghasilkan etil sianida. Lalu yang kelima, reaksi dengan natrium alkanoat atau etanoat menghasilkan ester. Contohnya, kloroetana ditambah dengan natrium etanoat maka akan menghasilkan etil etanoat yang merupakan ester. Kegunaan haloalkana. Senyawa haloalkana yang mempunyai lebih dari satu atom halogen dinamakan polihaloalkana, seperti diklorometana 2 atom Cl dan triklometana 3 atom Cl. Senyawa haloalkana memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi penggunaan senyawa haloalkana perlu hati-hati dan harus secara tepat baik fungsi maupun ukurannya. Kesalahan dalam penggunaan dapat merugikan makhluk hidup dan lingkungannya. Berikut kegunaan beberapa senyawa haloalkana. Yang pertama, ada CH3Cl atau klorometana atau metil klorida cair. Dalam industri, klorometana digunakan sebagai bahan pendingin industri silikon dan zat pewarna. Yang kedua atau yang B ada C2H5Cl atau kloroetana etil klorida cair. Dalam industri, kloroetana digunakan untuk pembuatan plastik etil selulosa dan sebagai anestesi lokal pada operasi ringan. Digunakan juga untuk membuat TEL atau bahan anti ketukan pada mesin kendaraan bermotor. Lalu CHCl3 atau triklorometana atau kloroform cair. Kloroform digunakan sebagai bahan pelarut pada ekstraksi industri penisilin.
Dalam dunia kedokteran, zat tersebut digunakan sebagai anestesi atau obat bius, tetapi sudah banyak ditinggalkan karena sedikit mengandung racun dan mengganggu liver. Digunakan juga sebagai bahan utama pembuatan freon atau bahan pendingin dan aerosol. D. Ada CCl4 atau tetraklorometana atau karbon tetraklorida cair. Tetraklorometana digunakan untuk bahan pelarut lemak dan sebagai bahan dasar industri freon yang tidak toksis dan tidak korosif, serta digunakan juga untuk pencucian kering atau dry cleaning. Yang E. Ada CFC atau freon cair. Freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorokarbon atau CFC. Beberapa kegunaan dan jenis CFC adalah yang pertama ada CHCl2F dan CL2F2 cair digunakan sebagai pendingin pada AC dan kulkas serta sebagai pendorong pada aerosol. Yang kedua ada CCl3F cair digunakan untuk bahan penggembung pada industri plastik busa. Lalu yang ketiga ada CCl2F dan CClF2 cair digunakan sebagai pelarut zat pembersih misalnya pada gelas, kaca, dan lapisan logam. Lalu yang selanjutnya atau F ada CF3CHClBr atau 2-bromo-2-kloro trifluorotana cair yang digunakan sebagai obat bius yang digunakan sampai sekarang. Lalu yang G ada CF2 sama dengan CF2 atau tetrafluoroetana atau monomer dari teflon. Monomer dari teflon ini digunakan sebagai pelapis anti lengket, panci, wajan, dan setrika. Lalu yang H ada C2H4Br2 atau 1,2 dibromoetana cair 2. Digunakan sebagai zat aditif pada bensin yang menggunakan TEL. Zat itu dapat mengubah PB menjadi PBBr2 dan akan menguap dari knalpot. Ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.